Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengutip dari Matius 22 37 sampai 40. Apa hukumnya seorang muslim mengutip ayat Bible dalam pidatonya? Terlebih orang tersebut adalah public figure. Ini kalimat atau ayat dari kitab suci. Tidak boleh kita menilai sesuatu berangkat dari kebencian atau saya tidak suka dengan seseorang atau saya suka seseorang. Bagaimana kita ini beragama tidak boleh hanya didasarkan pada keimanan buta. Nah, adapun yang tadi ditanyakan mengutip Bible dalam sebuah acara, sekarang tinggal acaranya itu apa? Kesalahan dia sebagai sesuatu yang salah. Mohon maaf siapapun, kalau saya berbeda dengan seseorang dalam pendapat, itu hanya masalah pendapat saja. Menteri Agama atau Menak Yakut Holil Qoumas mengutip sebuah ayat dalam Injil Matius saat berbicara mengenai moderasi beragama dan mengambil contoh masih adanya hukum Islam atau fikih yang tidak menyesuaikan perkembangan zaman saat ini. Yakut mengatakan semestinya fikih menyesuaikan zaman. Banyaknya pertanyaan dari beberapa kalangan, terlebih Yakut Holil Qoumas tersebut adalah seorang muslim. Akhirnya Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana jika seseorang mengambil teks dari kitab Bible, kitab suci umat Kristiani, dalam sebuah ceramah. Nah, adapun yang tadi ditanyakan mengutip Bible dalam sebuah acara, sekarang tinggal acaranya itu apa? Nah, ini kita harus jujur. Kalau acaranya misalnya seseorang ingin memberikan pencerahan, misalnya seorang public figure diundang, atau seorang pengusaha punya karyawan yang kebetulan karyawannya adalah orang Kristen kebanyakan, untuk nasihati mereka, kalau dengan Al-Quran mereka nggak percaya dengan Al-Quran, maka dibawakanlah kitab suci mereka yang berkenaan dengan akhlak. Sungguh tanggapan bijak seperti ini yang sangat ditunggu agar tidak ada anggapan yang simpang siur hingga terjadi perpecahan yang sangat tidak diinginkan. Awalnya, dalam acara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Yakut mengutip sebuah ayat dalam Injil Matius. Yakut menerangkan isi ayat ini bersifat universal. Berikut isi ayat Matius Injil 22 ayat 37 sampai 40 yang dikutip dan dibicarakan Yakut. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Kasihanilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan paling utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Setelah mengutip Injil Matius, Yakut mengatakan pentingnya beragama dan tidak didasarkan keimanan buta. Bagaimana kita ini beragama tidak boleh hanya didasarkan pada keimanan buta, tetapi harus ada tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi umat kita. Ini kalimat ayat kitab suci yang saya kutip di dokumen, dan ini sangat luar biasa. Bagaimana kita beragama tidak boleh hanya didasarkan kepada keimanan buta, tetapi harus ada tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi umat kita. Ini luar biasa saya kira, dan aplikasi ayat kitab suci ini pasti sangat ditunggui umat kita. Sebutnya, menanggapi hal itu, Buya Yahya menyampaikan bahwa kondisi tersebut sewajarnya untuk bersikap adil dalam menilai. Buya Yahya menyampaikan untuk tidak menilai seseorang yang didasarkan dari kebencian, baik itu jika menyukai orang tersebut atau membencinya. Jadi kebenaran itu harus kita lihat sebagai kebenaran, kesalahan ya sebagai sesuatu yang salah, dan selebihnya sampai di situ, tidak perlu kita caci maki, katanya. Dijelaskan, kalau dia berbeda pendapat dengan siapapun, maka itu hanya masalah pendapat saja. Jika bertemu dengan orang yang berbeda pendapat tersebut dan bilang orang itu lebih tua, maka Buya Yahya akan mencium tangannya. Sebab itu, masalah perbedaan pendapat hanya seperti itu. Nah, adapun yang tadi ditanyakan mengutip Bible dalam sebuah acara, sekarang tinggal acaranya tuh apa? Nah, ini kita harus jujur, ujar Buya Yahya. Apabila dalam acara itu seseorang ingin memberi pencerahan lalu mengundang seorang publik figur atau pengusaha yang memiliki karyawan dan kebetulan
karyawannya lebih banyak umat Kristen. Disampaikan Buya Yahya untuk menasihati mereka, maka tidak bisa dengan menggunakan Al-Quran. Karena itu dibawakanlah kitab suci mereka yang berkenaan dengan akhlak. Ini loh di kitab sucimu, ya sah-sah saja begitu. Ketemu orang Hindu dibagikan Weda, dibacakan Weda tentang akhlak, ucapnya. Buya Yahya menilai jika seperti itu maka sah-sah saja. Lebih lanjut, Yakut berbicara soal tema acara dan masalah moderasi agama. Yakut mencontohkan lewat studi kasus fikih. Fikih dalam Islam dibuat atau dikompilasi di zaman ortodoksi agama yang sangat jauh di zaman pertengahan. Tentu ketika membuat konstruksi hukum, fuqaha ahli fikih merumuskan, menerjemahkan dari situasi yang ada, ujar Yakut. Yakut mengatakan fikih yang ada sekarang sebagian besar disusun di zaman abad pertengahan. Kita tahu di abad pertengahan ada perang salib di antara dua keyakinan berbeda. Hukum Islam yang ada sekarang sebagian besar dikonstruksi atau dibuat pada masa-masa seperti itu. Sehingga tidak heran ada agama saya dalam Islam masih banyak hukum agama yang sebenarnya tidak kompatibel dengan situasi sekarang, ungkap Yakut. Untuk itu, Yakut berpandangan bahwa fikih harus direkontekstualisasi. Padahal fikih harus menyesuaikan perkembangan zaman. Tetapi dalam Islam jarang ada yang berani melakukan dekontekstualisasi ini, sehingga di banyak kejadian ini terjadi sumber masalah dan mungkin dalam umat agama lain ada situasi ini. Jadi hukum agama selain Islam ada problem dengan situasi mutakhir yang tidak kompatibel, paparnya. Dalam moderasi beragama di Indonesia, Yakut menyampaikan dua kunci utama. Pertama, yaitu inklusivitas, dan kedua, masing-masing umat beragama harus jujur akan kelebihan kekurangan masing-masing ajaran. Saya mungkin mengundang ketidaksetujuan, tetapi saya memiliki keyakinan moderasi beragama itu yang pertama dituntut itu inklusif, dan kedua jujur atas kelebihan sekaligus kekurangan ajaran agama kita, terutama dalam merespon situasi kontemporer, kata Yakut. Dalam tugasnya sebagai Menteri Agama, Yakut menekankan sikap adil kepada semua umat beragama. Ia ingin memposisikan sebagai wasit yang adil. Dalam situasi tersebut, saya ingin meletakkan diri saya sebagai wasit yang benar-benar bisa bersikap adil kepada semua pemeluk agama. Apapun agamanya, tentu ini tidak berhenti hanya jargon, ujarnya. Berikut ulasan kami dalam video ini, silakan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.